Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan mengenai kisah, legenda, dan juga asal-usul Gunung Bohong. Gunung Bohong yang ada di Cimahi. Bagaimana kisah, legenda, serta misteri yang ada di Gunung Bohong ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Bohong merupakan sebuah bukit yang terletak di kota Cimahi dan menjadi objek untuk melihat kota Bandung dan juga kota Cimahi serta sekitarnya. Penamaan Gunung Bohong dikarenakan bukit ini membentuk seperti sebuah gunung pada umumnya, tetapi berukuran kecil, sehingga penduduk sekitar menyebutnya Gunung Bohong. Di Gunung Bohong ini, dahulu banyak ditumbuhi pohon yang bernama pohon Malaka. Kini, di kawasan Gunung Bohong, dijadikan lapangan tembak berstandar internasional oleh Kodam 3 Siliwangi. Sempat muncul wacana bahwa Gunung Bohong akan dipangkas sehubungan dengan akan diperluasnya Bandara Internasional Husein Sastranegara. Hal tersebut diperlukan karena Gunung Bohong berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan landasan Bandara Husein tersebut. Warga di sekitar Gunung Bohong sempat mengeluh karena adanya pengeboman di Gunung Bohong. Pengeboman ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membuat jalur kereta cepat bawah tanah yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Akibat dari pengeboman ini, banyak rumah warga di sekitar Gunung Bohong yang mengalami kerusakan. Adapun terkait dengan legenda asal-usul Gunung Bohong adalah berkaitan dengan legenda Sangkuriang dan juga asal-usul Gunung Tangkuban Parahu. Dikisahkan pada zaman dahulu, sesaat setelah Sangkuriang menendang perahu yang disiapkan untuk berlayar dengan Dayang Sumbi, dia berlari ke sebuah bukit. Di bukit yang sepi itu, Sangkuriang sadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh Dayang Sumbi. Maka karena atas peristiwa tersebut, gunung atau bukit tempat Sangkuriang berdiam merenung tersebut kemudian dinamakan Gunung Bohong. Ada juga versi lainnya terkait legenda Gunung Bohong di Cimahi ini, yaitu cerita soal anak Belanda di zaman penjajahan dulu yang konon diajak jalan-jalan ke gunung, namun saat didekati nyatanya tidak besar, sehingga anak-anak tentara dan para pegawai Belanda menamainya Gunung Bohong. Ada juga cerita gunung ini bila dilihat dari kejauhan seperti gunung yang besar, namun setelah didekati nyatanya hanya sebuah bukit. Kisah hampir sama dialami banyak masyarakat pendaki pada zaman dulu. Gunung ini punya 3 puncak. Tinggi masing-masing puncak hanya berbeda selisih sedikit, sehingga ketika seseorang mendaki gunung ini dan menganggap telah sampai di puncaknya, ternyata masih ada puncak di depannya. Kemudian ketika dia mencapai puncak kedua, ternyata masih ada lagi puncak di depannya. Bisa dibayangkan bagaimana gunung ini telah membohongi para pendaki. Dikira sudah mencapai puncak tertinggi, ternyata belum. Maka tak heran para pendaki zaman dulu pun menjuluki gunung ini dengan nama Gunung Bohong. Ada juga banyak kisah misteri atau mitos terkait Gunung Bohong ini. Gunung Bohong pada awalnya sangat viral karena bentuknya seperti pocong yang sedang terbaring. Hingga akhirnya banyak pengakuan dari masyarakat yang memang sering melihat penampakan hantu pocong. Kebanyakan penampakan hantu pocong itu terlihat ketika sedang melintas di Gunung Bohong yang banyak ditumbuhi pohon Malaka tersebut. Hingga saat ini, Gunung Bohong dipenuhi orang-orang beraktivitas seperti biasa. Namun, bila menjelang sore hingga ke malam hari,
kawasan gunung ini sudah tidak ada orang yang berkeliaran. Konon, terdapat pasar jin yang ada di Gunung Bohong ini. Entah benar atau tidak, tetapi mitos mengenai pasar jin di Gunung Bohong ini cukup membuat ngeri orang-orang yang berada di kawasan Gunung Bohong saat hari mulai beranjak gelap. Sehingga banyak masyarakat yang tidak berani berkeliaran pada malam hari. Karena cerita mistis ini bertambah seram ketika memakan seorang korban yang hilang secara misterius setelah pergi pada malam hari ke atas Gunung Bohong. Dalam sejarahnya, Gunung Bohong juga dikenal sebagai tempat penempaan militer sejak zaman penjajahan dahulu. Tidak heran, karena Cimahi pada zaman dulu, terutama di era penjajahan Belanda, menjadi pusat pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Meski Cimahi menjadi pusat pertahanan Belanda, namun tidak jauh dari Gunung Bohong, ada pesantren besar pada zaman penjajahan dulu yang gigih menentang penjajahan. Pesantren yang dipimpin Kiai Haji Usman Damiri. Pesantren dan masjid peninggalannya sampai saat ini masih berdiri di Cisangkan Hilir. Berkenaan dengan syiar Islam, bahkan salah satu kuncen makam Gunung Bohong yang tidak bersedia dipublikasikan namanya mengatakan, di Gunung Bohong sebenarnya ada petilasan Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim adalah salah satu penyebar Islam di Cimahi yang sering berzikir di bawah pohon dangder, pohon randu hutan yang ukurannya sangat besar. Konon, di bawah pohon dangder bila mujur akan menemukan batu alas duduk Syekh Ibrahim. Meski saat ini sudah ditata oleh anggota TNI Brigif 15 Kujang, sehingga lokasi sangat nyaman untuk jogging ataupun trekking. Banyak pengunjung yang menurut para kuncen ada saja yang merekam lokasi untuk arena uji nyali atau membuat konten-konten soal keberadaan makhluk astral di sekitar Gunung Bohong. Meski tidak menyatakan tidak setuju, namun kuncen sependapat sebaiknya Gunung Bohong dijadikan tempat berolahraga saat anggota TNI sedang tidak berlatih menembak. Karena pembuatan konten-konten mistis semacam itu tentunya memiliki resiko yang tidak kecil. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Bohong serta misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Bohong yang terletak di kota Cimahi, Jawa Barat ini. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Bohong di channel YouTube Borinprog. Di channel ini Anda juga bisa melihat atau menyimak sejarah dari kota Cimahi ataupun legenda dari berbagai gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa, termasuk juga berbagai gunung di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.